Halo semua, perkenalkan nama saya Rani Malango dengan NIM F1E1222025. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dipelajari untuk UAS Sistem Operasi yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Zainil Abidin STMN. Materi yang akan dibahas ada 5. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada manajemen proses, yang ketiga ada penjadwalan CPU, yang keempat ada manajemen memori utama, dan yang kelima ada deadlock. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat komputasi dan mengelola komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk sistem fungsional. Sistem operasi modern tidak hanya mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, mereka menjadwalkan program untuk berjalan secara multitasking atau berbagi prosesor sehingga banyak tugas dapat terjadi secara bersamaan. Menyediakan layanan standar yang memungkinkan pengguna dan program untuk meminta sesuatu terjadi. Sistem operasi desktop dan server pada dasarnya lebih kompleks daripada sistem operasi yang berjalan pada perangkat tujuan tunggal seperti firewall atau ponsel. Dari set-top box sederhana yang menyediakan antarmuka menu untuk penyediaan kabel, hingga superkomputer dan kluster komputasi paralel yang masif, istilah umum sistem operasi digunakan untuk mendeskripsikan perangkat lunak apapun yang dibuat dan dijalankan pada perangkat tersebut. Fungsi sistem operasi. 1. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. Yang kedua, berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak, kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Yang kedua, ada manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi, sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses diciptakan atau sedang diproses atau dijalankan. Ketika proses tersebut terbentuk atau dijalankan, ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses penggunaan dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang ketiga ada penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan proses pemilihan dari antrian yang siap untuk dapat dieksekusi.
Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus yang burst I/O dan burst CPU yang dilakukan secara bergantian hingga proses selesai. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU, yaitu berubah dari running state ke ready state. Yang kedua, berubah dari waiting state menjadi ready state. Yang ketiga, berubah dari running state menjadi waiting state. Dan yang terakhir, yang keempat, mengakhiri. Penjadwalan CPU melibatkan pemrosesan proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU, yaitu pertama, penjadwalan first come first server atau FCFS, pertama datang pertama dilayani. Tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Algoritma FCFS merupakan penjadwalan non-preemptive. Sebuah proses yang sedang dikerjakan harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah proses lainnya dapat dilayani. Yang kedua, penjadwalan pekerjaan pertama terpendek atau SJF. Salah satu jenis algoritma penjadwalan adalah algoritma penjadwalan short job first. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga pendek, sehingga dapat dikaitkan bahwa dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Yang keempat, ada penjadwalan memori utama. Sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan dialokasikan, jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari kata atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap kata atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat MK. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat lincah atau tidak permanen, yaitu data akan hilang jika komputer dimatikan. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Memori perlu dikelola sebaik-baiknya agar satu, utilitas CPU meningkat. Yang kedua, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ketiga, tercapai efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Yang keempat, mentransfer data dari atau ke memori utama ke atau dari CPU dapat lebih efisien. Yang kelima, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Keenam, mengalokasikan memori ke proses yang diperlukan. Ketujuh, mengalokasikan memori dari proses telah selesai. Dan yang terakhir, kedelapan, mengelola swiping atau pegging antara memori utama dan disk. Jenis memori. Jenis memori ada dua. Yang pertama ada memori kerja, yaitu ROM atau PROM atau EPROM atau EPROM. Yang kedua ada RAM. Yang ketiga memori cacah. Dan memori jenis kedua ada memori dukung, yaitu disket, hard disk, dan CD.
Yang kelima, deadlock. Salah satu masalah dalam sistem yang paling sering terjadi adalah deadlock. Istilah ini muncul pada kondisi ketika suatu proses yang jumlahnya lebih dari 2 tidak bisa dijalankan karena saling menunggu satu dengan yang lainnya. Karena saling menunggu satu dengan yang lain, maka proses tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan semuanya akan gagal untuk proses sehingga harus ada penyelesaian. Jika tidak, proses akan begitu selamanya. Deadlock umumnya terjadi pada sistem yang ada pada komputer. Deadlock adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi deadlock artinya suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lain lagi antara proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain. Deadlock terjadi ketika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Metode pencegahan deadlock. Metode pencegahan deadlock ada banyak. Salah satu strategi dalam deadlock prevention adalah sebagai berikut. Menyediakan mutual exclusion, melakukan spooling perangkat-perangkat yang harus didedikasikan ke suatu proses dengan spooling. Permintaan-permintaan diantrikan di hard disk. Setiap job diantrikan spooler akan dilayani satu persatu. Meniadakan hold and wait. Yang pertama, mengalokasikan semua sumber daya atau tidak sama sekali. Hold and release yang kedua. Yang ketiga, meniadakan end preemption. Yang keempat, yang terakhir, meniadakan menunggu sirkular, yaitu proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya. Penomoran global semua sumber daya. Sekian dan terima kasih. Dadah.